Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, apa hari ini ada yang gak masuk? Ada apa? Rika, terus Ria. Yang lainnya masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ice breathing dulu ya, biar lebih semangat. Ya, berdiri semua. Satu, kalau ibu bilang pukul dua, kalau ibu bilang tepuk tiga, kalau ibu bilang tiga berarti gak usah tepuk. Paham? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Masih kurang konsentrasi ya. Lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Nah, sudah. Materi minggu lalu, apakah ada yang masih ingat? Kita belajar apa? Tentang Asmaul Husna, Bu. Ya, benar. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Ya, benar sekali. Sekarang kita memasuki materi baru, yaitu materi tentang akhlak terpuji dan tercela. Ya, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama memahami apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dan yang kedua yaitu menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga menghindari akhlak tercela. Nah, untuk sekarang materinya akhlak terpuji dan tercela. Apa itu akhlak terpuji? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa itu? Akhlak yang baik yang patut kita jadikan kebiasaan dalam keseharian. Ya. Nah, di sini akhlak terpuji adalah sifat-sifat yang baik dan mulia yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya seperti apa? Jujur, sabar, dermawan. Nah, benar. Terus selanjutnya ada hadisnya. Hadisnya itu apa? Inna artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di sini Nabi Muhammad yaitu bahwa salah satu tujuan utama beliau diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengajarkan akhlak mulia kepada umat manusia seperti jujur, yang tadi sudah. Nah, selanjutnya ada akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa? Kebalikan dari akhlak terpuji. Ini adalah perilaku atau sifat yang tidak baik dan tidak disukai oleh agama. Contohnya seperti sombong, iri, ghibah. Nah, itu nggak boleh karena itu nggak disukai oleh Allah. Bukan hanya nggak disukai oleh Allah, tapi nggak disukai oleh manusia. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada gambar apa? Pengemis. Itu juga termasuk akhlak Terpuji. Apa kalian ada yang pernah ngasih uang ke pengemis? Pernah. Ya. Nah, yang kedua ini contoh akhlak apa? Tercela. Tercela. Ya, ini gambarannya siapa? Gambaran dua orang yang sedang berkelahi. Nah, ini
kelompok. Masing-masing kelompok nanti maju satu orang dan akan menjelaskan hikmah dari video yang akan ibu tayangkan. Mulai berhitung dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Nah, masing-masing kelompok 2, kelompok 3. Di sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ayo pindah. Nah, di sini Ibu akan tampilkan videonya ya. Tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Nah, kalau gitu sekarang kita adakan kuis. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Hero 73, Nusa 95, Shiva 90, dan nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ounce ya? Iya benar. Dulu, kita udah beres nih. Lu gimana? Dikali apa dibagi ya? Kenapa lu? Ini nih, aku bingung. Apa? Kemarin kan nilai kuis kamu 100 tuh. Iya. Kemarin itu aku cari jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Bu. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Musa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap gak ngerti kan? Iya. Dulu, Shiva juga sama kayak kamu, Dun. Suka gak ngerti kalau belajar online gitu. Tapi, sejak pakai ruang guru, jadi lebih ngerti deh. Bener tuh. Selama pandemi, ruang guru membantu kita banget untuk belajar online. Emang di ruang guru kita bisa apa aja sih? Wah, banyak fiturnya, Dun. Nih, Musa belajar pakai aplikasi ruang guru. Wah, di sini kamu bisa belajar lewat video interaktif. Ada animasinya loh. Seru gak belajar
akan membuat hati kita damai, sedangkan sebuah kecurangan akan membuka sosok asli dari seseorang. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Nah, untuk kelompok 3, siapa yang mau maju? Ayo Mbak Dela. Daging, ayo maju. Kan cuma hikmah. Video barusan itu sudah dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Apa kesimpulannya? Ya itu udah barusan. Ya sebutin. Kita sebagai manusia itu sebagai seorang muslim dan muslimin dan muslimat itu kita harus senantiasa bersikap jujur meskipun jujur itu menyakitkan. Ya, berat rasanya untuk jujur ya. Benar. Nah, itu harus kita lakukan, harus dilakukan. Ya tepuk tangan untuk Daniel. Nah, sudah jelas kan tadi kesimpulannya apa saja? Jadi untuk kesimpulan akhlak tercela dan terpuji, siapa yang bisa menyimpulkan? Mbak Diana? Iya, simpulan dari akhlak terpuji dan tercela itu apa? Jadi yang tadi diterangkan sepeda itu, yang pertama itu anak terpuji. Anak terpuji ialah sifat atau perilaku yang baik, seperti halnya jujur dan dermawan. Sedangkan kalau anak tercela itu kebalikannya dari sifat terpuji, seperti iri, sombong gitu. Jadi yang patut kita contoh itu adalah anak terpuji. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Diana. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, ayo kita biasakan akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena apa yang kita